istilahnya apa nggih? Gusti Kang Agung mencurahkan rezeki itu kan salah satu alasan sing cukup kuat itu kan mergo seduluran sing raket. Lah nggih. Rasa syukur. Lah nggih, serawung tadi. Serawung nggih. Artinya kan berarti kan sebenarnya kan dukutan itu mungkin nggih namung media nggih. Guyub untuk yang pertama itu banyak hal. Nggih. Banyak hal yang positif yang memang harus kita baca, Mas. Dari apa namanya? Dari guyubnya. Nggih. Akhirnya kalau dulu tahun berapa itu masih sakral banget sehingga orang di perantauan itu meskipun lebaran tidak pulang, kalau pas dukutan harus pulang. Oke, karena tadi nggih rasane nyambung nih Bang. Iya, karena terkikis zaman sekarang udah berbeda. Ya udah mulai ada perbedaan-perbedaan. Cuman alhamdulillah masih bisa dipertahankan sampai sekarang. Makanya kenapa saya itu ngotak-atik dukutan gen tetap lestari. Itu makanya saya bikin konsep-konsep pementasan, pagelaran, saya konsep untuk wisata dan sebagainya itu. Gendol guyub itu maksudnya. Nah, saya Mas sedikit mungkin agak mundur dikit teng napa nggih, mungkin nanti sing saged di babar lebih dalam itu. Saking Mbah Menggung kalih Mbah Rasa Putih, Mbah Nyai Rasa Putih nggih. Nika kan gadah penemu mengenai konsep bersyukur. Konsep ndedonga. Iya. Nah niku mesti mungkin sedikit dibaleni mengenai konsep dasar dukutan niku substansi ini napa niku? Itu konsep dasar dari dukutan itu adalah mengajarkan rasa syukur. Rasa syukur kepada kita pada Gusti Allah. Makanya diberi mengadakan sedekah bumi. Intinya seperti itu, bersedekah intinya. Karena apa? As-shadaqatu dhaiful bala. Jadi ketika orang itu gemar bersedekah, maka itu akan melemahkan bala, jadi akan menjauhkan bala dari kita. Makanya diajarke bersedekah. Kan begitu cara kita membaca. Kemudian ketika kita baca dari prosesi sejak awal sampai akhir termasuk yang dianggap sesaji itu sebenarnya itu bukan sebuah persembahan. Tapi itu adalah kitab yang itu memang harus dibaca, kitab yang dilambangkan gitu. Kan itu ada gandhe warnane papat. Gandhe itu Mas? Gandhe itu ya sejenis kue tapi yang dibikin itu dari tepung jagung. Tepung jagung ya. Warna 4 itu apa mawon nggih? Ada warna putih, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hitam. Merah niku kagem niki dari 4 warna niki adalah merupakan sifat manusia. Dari dari luamah, amarah, supiah, mutmainnah. Dan ini sedulur yang menungso papat 5 pancet yang dimakan kita sendiri. Oh berarti papat 5 pancet bisa dimaknai sebagai sifat nggih. Sedulur itu sifat mungkin. Sifat. Artinya kita pada sifat yang berbeda-beda. Ya, pada dasarnya setiap manusia kan mempunyai sifat itu semua. Ada sifat luamah, ada sifat supiah, ada sifat amarah juga. Ada sifat mutmainnah juga. Saged diartikan Mas, maksudnya luamah niku napa? Luamah iku kan ngongso. Oh, nafsu nggih. Ngongso itu bisa apa saja. Ngongso itu bisa serakah, bisa nafsu, apa dan sebagainya lah intinya itu pengen. Carane makanya menungsa itu ketika diberikan kesempatan karpe donya kan digegem dhewe. Wis kowe melu aku wae, tak gegem gitu kan. Makanya terjadi gesrekan di masyarakat luas kan niku. Kemudian ada amarah-amarah ki napa? Amarah niku emosi. Brutal. Makanya napa nggih terjadi kerusuhan di mana-mana kan karena amarah. Luamah, amarah, lajeng supiah. Supiah menika niku riya, pamer dan sebagainya. Oh, nggih. Sombong. Kemudian ada mutmainnah itu sifat bagus yang itu kalau supiah ini bisa mengendalikan 3 sifat, maka hidup kita ya anteng gitu Mas. Sakjane anu nggih Mas, secara umum manusia tetap harus memiliki butuh
3 sifat yang lain nggih. Tapi harus terkelola dengan baik. Nggih, intinya Makanya yang, ada supiah yang niku, nggih. mengelola kan mutmainah tadi. Oh, mutmainah Iya. nggih. Jadi lah 4 sifat ini yang mengelolakan diri kita. Nggih. Saben jiwa, saben menungso, saben Nggih. individu itu punya tugas mengelola 4 sifat ini. Pengen juga sing mutmainah, apa pengen juga sing amarah, apa pengen juga sing supiah dan luamah tadi. Nggih. Kan Nggih. begitu. Nggih. Hal yang terkesan apa dianggap sebagai buruk pun kalau dikelola secara baik mestinya nggih saged dados baik. Jadi baik. Amarah pun juga orang pasti butuh Nggih, amarah tapi meng ngecakke Nggih, kan kalau kita ndak punya amarah kan kelimprak-kelimpruk kita Nggih. gitu. Ya kan? Makanya Jadi kan ndak punya semangat. pemaknaan amarah ini kan namung ke ranah negatif. Pak. Nggih. Artinya sebenarnya kan itu kan bukan karena lebih memang ke spirit ke semangat gitu. Nggih, karena memang sudah dimodali Gusti Allah seperti itu. Ya, kita dimodali sama Gusti Allah. Dengan 4 sifat itu. Nggih. Bukan berarti amarah itu ndak ada gunanya. Bukan berarti sifat luamah itu ndak ada gunanya. Nanti kalau kita terus berpikir tentang intinya pengendalian diri saja. Nggih. Jadi untuk mengendalikan, karena kalau tidak dikendalikan nanti ngentek ketanduran gitu loh maksudnya. Menungsa sifatnya menungsa ngaten. Bojo siji kurang. Yes bojo loro lah. Wes engko ya cukup loro. Kurang meneh ya telu. Gudange rong kebak. Nah, itu seperti itu. Makanya Nggih. dari sesaji yang diajarkan Mbah itu wah luar biasa itu. Nggih. Menurut kula itu sebuah artefak napa kados napa nggih? Sebuah kitab yang dilambangkan. Lah niki Mas, kajeng babar dan mungkin bisa membuka napa nggih? Hal-hal sing mungkin istilahnya napa nggih? Kulak jari adol kaya ini. Kan tadi sesaji-sesaji atau makanan-makanan yang dibawa itu dikumpulkan di satu tempat. Ada satu tempat di Tinon itu. Lajeng didongani. Didongani. Nah niku apakah ada yang diserahkan untuk roh? Ndak Atau- ada. Lah terus mengke istilah pemanfaatan dari nopo sing pun dikempalke niku kagem napa Mas? Ya Setelah berdoa. intinya itu sedekahan. Setahu saya wong itu dulu kalau Mbah Kasan cerita itu kan eranya Mbah Kasan itu. Resik-resik, Mbah Bati. Dulu kan tidak seperti itu. Jadi dibabat, diresiki, Dibersihkan, dirapikan, ya. dirapikan. Kemudian pagar yang di pinggir itu kan bukan pagar purbakala itu. Nggih. Iya kan? Itu pagar generasi baru ta itu, Nggih. era anyar lah Nggih, jarane, nggih. gagrak anyar. Lah itu yang napa Mas? Yang bikin pagar itu eranya Mak Kasan, Mbah Kasan itu. Nggih. Nah, saya mau merasakan setelah mungkin acara ritual doa nggih, kajenge manembah dalam menapa perwujudan rasa syukur tadi. Niku ingkang ngelempakaken niku semua warga, Mas. Iya, Semua jadi warga gitu, kesadaran dari tiap rumah itu. Mensedekahkan tadi nggih, istilah napa nggih, istilah napa? Nggih, Sebagian hasil nyengkuyung, ya, nyengkuyung sedekah niku wong. intinya seperti itu. Lajeng setelah berdoa segala macam itu nanti juga dikonsumsi oleh dulur-dulur piyambak. Iya, ada yang sebagian besar tetap dikonsumsi lagi. Hanya ada sebagian kecil yang dibawa ke atas itu untuk sedekahan bumi gitu kan. Itu prosesnya setelah didoai Thomas. Setelah didoakan sama Simbah dulu, setelah didoakan Simbah itu dibawa sebagian dibalik lagi ke warga. Sebagian nanti dibawa ke atas. Atas niku temu ke candi. Ke Candi Manggung. Nah di candi itu nanti ada sedekahan lagi, maksudnya ada ikrar doa lagi. Setelah itu ada tawaf itu Mas. Oh, oke. Jadi keliling itu sambil menaburkan makanan itu. Ditabur ke kanan kiri, nah itu sebuah simbol bahwa hidup ini kita harus berbagi. Jadi hidup itu kudu gelem weweh lah nyang kiwa tengen. Karena kalau saya masih ingat dari Simbah itu pager mangkok itu luweh bagus tinimbang pager tembok. Pager mangkok itu dalam artian weweh tadi nggih. Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi nggih. Tanggo teparo saged ngicipi menikmati. Nggih, ketika kita sering berbagi sama sedulur, kiwa tengen dan sebagainya, itu akan menjadi benteng bagi kita. Iya. Kita butuh pager tembok. Wes mboten butuh pager tembok. Pager tembok bisa dibobol kapanpun sama begal. Umpamane begal nek wong ora gelem wae benteng aku bobol kan. Nah. Ya, ini sebenarnya yang dibangun justru mah rasa nih. Rasa, jadi belajar rasa di situ. Nah niki
niki kathah ingkang saged disinau. Nah, kula tesih pengen ngangsu babakan napa wae. Berarti kan runutannya kan anu nggih, napa istilahnya disarikan dari awal kita ngobrol tadi kan bahwa satu proses jenengan hari ini kan tidak terputus dengan leluhur jenengan. Sing jenengan mungkin tesih menang ini kan Mbah Kasan Rejo nggih. Artinya kan napa niku saged jenengan terasakan dumugi sakniki dan mudah-mudahan mungkin saged terus nih kali putra putu panjenengan nggih. Ali. Nah, sekarang anak-anak ini ponakan semua itu ya ngumpulnya melu pakde gitu. Sampai anak sekecil ini kan tiap hari golek pakde dan sebagainya. Raket nggih kalian panjenengan dekat nggih. Anak-anak sak desa niki dari Keranggan sampai sini kalau sama kula raket sedaya. Dan sampai Pak Diali gitu dan sebagainya itu. Jadi Malah sing di napa? Bahasakan jenengan malah putrane jenengan. nggih Pak Diali. Bapak Ali nggih. Kalau di desa kan seperti itu. Ali itu putrane pun Nggih. putra barep nggih. Nggih. Karena ternyata saya juga baru tahu panjenengan kalau dalu cerita ternyata Ali dan adiknya itu lahirnya bersamaan. Nggih. Cuma Justru selang berapa malah jam nggih. yang keluar duluan Nggih. itu harusnya yang saat ini adik harusnya kakak nggih nek miturut kacamata umum nggih. Nggih. Tapi saking Mbah Kakung karena tadi gitu ternyata ada maksud gitu. Iya. Karena kalau Mbah Kakak Buyutnya itu- ngendikane nek Mbah Nabi Adam dulu itu yang lahir terakhir niku sing tuwa. Niku dari Mbah Adam katanya. Nggih. Nggih. Kedekatan Mbah Kasan sama alam itu luar biasa. Nggih. Jadi Mbah Kasan itu Masya Allah itu kedekatannya. Jadi ini saya selalu ngulas Mbah Kasan, memang saya belajar sama Mbah Kasan. Jadi kedekatan Mbah Kasan sama itu sampai dukutan saja. Misalkan ya, Nggih. niku Mbah Menggung itu minta lakon wayang itu langsung ngobrol sama Mbah Kasan. Jadi langsung ngobrol aku sesuk wayangnya lakonnya iki san gitu. Sampai hal seperti itu. Bahkan Mbah Kasan itu wong kreatif dan wong sosial yang pernah saya jumpai. Nggih. Yang pernah saya lihat itu dengan mata kepala saya dan saya selalu belajar. Makanya kenapa saya selalu belajar sama Mbah Kasan. Jadi kalau dulu kan ketika zaman dulu ya, bukan belum ada MCK dan sebagainya. Ketika Bang Hajat kan di kali dan renteng-renteng itu kan mungkin mikirnya Mbah Kasan itu kan udah bertele-tele tentang aurat dan sebagainya. Tapi Mbah Kasan mau damel sebuah tempat yang itu bisa digunakan untuk umum. Nggih. Kalau sekarang kalau sekarang itu caranya toilet umum lah. Gitu. Tapi itu dibikin dari bambu dan piponya itu kan dari bambu juga. Di Gua Irose. Mulai gawa sak batang itu ditata rampung, didokke nang sumber. Nanti sesuk neh sambung ke meneh dan sebagainya. Sampai ke tempat. Sampai air itu sampai ke desa dulu itu. Nggih. Kalau tesih alhamdulillah tesih manggi napa perangkat serupa itu. Tiang damel ngagem pipo ngagem bambu sing di Sowak Ros niku. Kali ini Mas mungkin 2 pertanyaan terakhir ini sing pindah proses panjenengan entah itu di napa nggih Wagu Budaya sampai pada aplikasinya di mendukung atau nyengkuyung agenda dukutan dalam bentuk-bentuk pertunjukan, pagelaran segala macam itu terkait nggak Mas dengan teman-teman di luar ngelurah atau bahkan dari luar negeri mungkin? Atau seniman-seniman di sekitaran sini di tempat dengan mungkin ate Serawung gitu. Sing pun ate terlibat king pundi mau dan banyak terus wong sebenarnya kula sendiri itu diakui sama masyarakat itu kan ya belum lama-lama banget lah maksudnya. Mungkin dari ketoprak, dari sanggar. Ya wes mulai mungkin masyarakat mulai iso ngangkat desa. Kemudian saya bikin TPS. Bikin TPS itu kok didukung sama lingkungan enggak. Malah TPS niku non sewu di TPST, tempat pengelolaan sampah terpadu. Oke, ngerti.
Karena kan nek TPS kan pemilu nggih, TPS to nggih. Kajenge mboten biat. Tempat pengelolaan sampah terpadu nggih. Jadi bukan TPA, bukan Nggih. tempat pembuangan akhir. Karena Nggih. kalau tempat pembuangan akhir itu nanti pada akhirnya kan juga membawa residu lagi, Nggih. membawa masalah lagi, masalah. Berarti enten proses di luar laku seni dan budaya tapi juga teng sosial kemasyarakat termasuk kebersihan juga nggih Mas. Nggih. Karena memang ngendikane Simbah dulu itu memang lakunya Mbah Wali ya seperti ini gitu. Nggih. Jadi Mbah Wali itu yo ora penak-penak nemen, ora seneng-seneng nemen, bahkan ra iso seneng kancane kuwi. Enek wong nangis ki ora bakal iki enek sing nangis ora bakal guyu gitu maksudnya. Lah seperti ini loh yang selalu saya cari itu seperti ini. Nggih. Jadi piye ya aku iso mangan-mangan bareng dulurku, nek iso seneng ya seneng bareng dulur-dulurku dan sebagainya. Balik teng niku wae nggih. Napa istilah sing jenengan aktualkan dalam wagu niku. Iya. Waton guyub niku. Waton guyub. Insyaallah kalau guyub kan nanti rezeki Nggih. insyaallah Gusti Allah Insyaallah, akan amin, memudahkan, amin. akan memanjangkan umur Amin, kan. amin. Akan menjauhkan bala Amin. dan sebagainya. Itu. Dan fungsi dukutan seperti itu. Nggih. Terus niku Mas, mungkin karena banyaknya yang sudah ada di sini tentang terlibat baik di wagu budaya maupun dukutan, sing jenengan mungkin ingatlah teman-teman di luar Ngelurah atau mungkin dari Karanganyar, Solo dan sekitarnya atau mungkin bahkan dari luar negeri itu yang sampun nate rawuh sinten mawon? Ada dari Belanda, Nggih. ada dari Amerika, ada dari India. Nggih. Kemudian kalau Nusantara hampir semua nggih dulur-dulur seniman yang luar biasa dan yang menjadi patokan saya banyak memberikan membuka wawasan itu Kang almarhum Kang Slamet Gundono Nggih. sama Kang Dalang nggih, beliau dalang wayang suket Dalang nggih. Wayang Suket sama Kang Bibit Santoso Bibit Santoso. almarhum Nggih. sama almarhum Mbah Mantep Mbah Mantep Suwardi. Mbah Nggih. Mantep Sudarsono Mugi-mugi kula timah beliau semua nggih. bahkan kadang itu loh Mas, jadi ketika saya nyebut guru-guru ini ya terus terenyuh saya itu. Nggih. Nggih, kita sambung mereka dengan sambung dengan mereka saat ini kan donga nggih. Nggih muga-muga ngamalke napa sunatipun di titipke teng panjenengan teng kula jenengan Amin, mudah-mudahan saged insyaallah manfaat kagem liyan. Nggih. Pun nganu nggih Mas, artine pun istilahnya saged disengkuyung maupun nyengkuyung mboten namung warga Ngelurah nggih. Nggih. Sudah dari beberapa teman-teman di luar nggih. Nggih, bahkan ora pelaku-pelaku seni sekelas dunia bukan hanya nggih. Makanya saya harus buktikan. Nggih. Karena masyarakat itu memang butuh bukti. Butuh bukti nyata akik gelem Nggih. gitu. Ya pada umumnya memang begitu. Banyak yang saya itu dari semua yang kulo bikin dari hal-hal seperti pleseran, seperti seperti kampung Sawu Kembang dan sebagainya ini dia melalui perjalanan banyak. Nggih. Kan perjalanan. Jadi ketika kulo macul pleseran dulu dari wong Eden. Malas dipacul. Mungkin nanti satu waktu kita akan sambung dengan episode tentang pleseran, tentang Ngelurah sebagai satu sentra produksi nggih, tanaman bunga, tanaman hias ya. Nah niku kang pungkasan sik karo ngeling-eling sik Imor Dolali. Tentang keterlibatan dan niku mungkin sik dadi lali ya. Keterlibatannya sekarang alhamdulillah saya udah masuk di namanya Dewan Adat. Jadi saya dimasukkan di Dewan Adat. Panjenengan terlibat teng Dewan Adat Ngelurah nggih. Dukutan. Nggih. Ya alhamdulillah, maksudnya mungkin ini karena Gusti Allah, memang karena pitulungan Gusti Allah ya untuk membukakan jalan lebih luas untuk saya menata atau menjaga kelestarian kebudayaan dan sebagainya. Nggih. Amin. Nggih matur sembah nuwun sangat Mas. Lo pagi ini saged sinau kathah ngangsu kawruh babakan panjenengan dengan aktivitasnya dan
Oh nggih, terakhir kemutan. Berarti anu nggih, alasan kuat sing nate dingendikane niki wau sehingga untuk mengabadikan asmanipun Mbah Kasanujo sing mungkin secara langsung dan tidak langsung membentuk panjenengan dados ngeten niki. Nggih. Jenengan dadosaken asma langgar menika nggih. Nggih. Itu apa? Jadi Simbah itu selalu hidup. Nggih, kula paham. Nggih, mugi-mugi melalui obrolan ini nggih dados donga kagem Mbah Kasanujo kagem Beliau hadir. nggih. Assalamualaikum. Nggih, mungkin Alhamdulillah ya Allah. Iya, ngapunten. injang niki cekap semanten Mas, tapi niki mboten akhir mugi-mugi nanti nggih saged sambung malih di diskusi yang berikutnya. Nggih, Mas. Ini mboten keras pun hampir 1 jam. Ora kerasa ternyata nggih. Ngoncek ini ku butuh wekdal sing cukup. Ngapunten Simbah hadir. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, lo alis dhewek teng Karanganyar kan nggih. Alhamdulillah sampun langkung sekawan tahun menika tasih diparingi istiqomah. Amin, amin. Mugi berkah ya, Mas. Nggih, teng Jagongan Rebon. Salah satu agenda intinya di awal adalah nyuwun sepuraning Gusti ngaruhne Kanjeng Nabi. Lajeng kirim donga kagem leluhur, para alim, ulama, guru-guru, tiyang sepuh, santen, sederek-sederek, donya lan saisine, lajeng anak putu ingkang sampun lair napa sing ajeng lair njing. Amin. Nggih, mugi-mugi niku saged salah setunggalé nggih ndongakne Mbah Kasan. Amin, amin. Husnul Khotimah mugi Matur paringan suwun. panggenan ingkang sak sae-saenipun panggenan. Saged amalipun beliau ingkang saged dados jariah saged diteruskan anak putunipun. Nggih, matur sembah nuwun Mas Sugeng. Ya, Mas, sami-sami mugi manfaat berkah. Nyuwun pangestunipun panjenengan. Amin. Donga dinunga. Matur sembah nuwun.